Di sini hati tertunduk khusyuk mencari cahaya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamta innaka antal azizul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalah 'ala al khairi bi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, mari baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita kirimkan Fatihah ini untuk keluarga kita yang lagi kurang sehat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya, wabil khusus Abuya Ustaz Haji Aminullah yang lagi kurang sehat, yang lagi sedang sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya. Dan begitupun pula Al-Ustaz Haji Abdurrahim Zakaria dan Al-Ustazah Hajjah Zubaidah Haji Muhajjar. Begitupun pula jamaah daripada Ummahat Sirul Ilmi yang lagi kurang sehat, yang lagi sedang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya agar senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lagi punya utang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala lunasi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala setelah pulang dari sini Allah berikan rezeki yang lancar, barakah thayyibah, agar dapat menghidupkan keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan begitu pula anak kita yang lagi sekolah, yang lagi sedang menuntut ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin solihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pekan hari ini, pada pekan kali ini, saya ingin membahas daripada kajian fikih seputar puasa. Mungkin 10 atau 15 menit saya dahulukan tentang kajian tasawuf, referensi dari kitab Nasaihud Diniyah. Saya mengambil sepotong ya untuk mempersingkat waktu, nanti kita masuk ke dalam fikih seputar puasanya. Di sini di dalam kitab Nasaihud Diniyah, qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi syaikhihi fid dharain, amin. Qala radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu ila an qala wa min adabis shaim, dari adab-adabnya orang yang berpuasa, salah satunya bagi siapa orang yang berpuasa itu memiliki daripada adab-adab. Yang pertama, hendaknya dia an yahfadha lisanuhu 'anil kadhibi wal ghibati wa 'anil khawdi fi ma la ya'nihi wa yahfadhu 'aynahu wa udhunuhu 'anil nadri wal istima'i ila ma la yahillu lahu wa ila ma yu'iddu fudulan fi haqqihi. Yang pertama adabnya,
orang yang berpuasa itu hendaknya dia menjaga lidahnya dari berdusta. Ya. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan berpuasa, mulut jangan lemes. Ya. Keluar rumah nggak ada tukang sayur, padahal tukang sayurnya nggak ada, dimarah-marahin. Ya. Nggak ada aja dimarah-marahin, apalagi ada. Ya enggak? Ada nongol, "Bang, ada ayam nggak?" "Nggak ada." "Gimana sih lo jualan?" Padahal bulan puasa. Ya, ini salah satunya adab kita ketika kita berpuasa itu, jaga kita punya lisan. Ya. Jangan pula kita sering berdusta dengan lisan tersebut. Dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Dan jangan sampai kita ghibah, membicarakan orang lain. Ini Masya Allah, emang membicarakan orang lain, ghibah, ya, keburukan yang ada di orang lain kita bicarakan dengan kerabat kita, orang tersebut tidak ada, ya, tetangga kita contohnya, ya, misalkan kalau misalkan masak itu nggak suka bagi, misalkan yang samping kanan, ini yang samping kiri, misalkan bestinya, misalkan pas lagi misalkan pas di keluar dia cerita tuh, giliran gue masak gue bagi, giliran dia masak gue nggak dibagi-bagi, misalkan seperti itu. Maka salah satunya kita jangan bergibah, khususnya di bulan suci Ramadan. Ini bukan saja di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu madrasah akhlak, ya, sekolah agar kita membentuk daripada akhlak kita. Jadi di bulan suci Ramadan saja tidak diperbolehkan, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Begitu. Jangan mentang-mentang bulan suci Ramadan kita nggak gibah, tapi giliran kelar daripada bulan suci Ramadan bukan berarti diperbolehkan gibah. Ini jangan ditelan mentah-mentah kayak begini, ya. Adab maksudnya di sini di bulan Ramadan agar karakter akhlak kita itu sama seperti di dalam bulan suci Ramadan ketika kita meninggalkannya. Jadi jaga lisan dari berdusta, dan jangan lupa kita jangan sampai membicarakan orang lain atau ghibah, ya. Ini jangan sampai nih, ya, membuat sakit hati orang lain. Karena di malam pertama kemarin, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan rahmat kepada hambanya kecuali 4 golongan. Yang pertama qati'ur rahim, orang yang mutus silaturahmi. Itu Allah nggak berikan pandangannya ketika malam Ramadan kemarin. Sebenarnya semuanya Allah Subhanahu wa taala hapus dosanya. Gara-gara memutus silaturahmi, Allah nggak beri pandangan rahmatnya. Yang kedua uququl walidain, orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika orang diberikan rahmat ketika malam pertama, dia doang nggak diberikan rahmat. Yang ketiga orang mudminul khamr, orang yang berkonsumsi narkoba atau minuman-minuman keras ketika malam pertama bulan suci Ramadan, itu nggak diberikan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat al-musyahin, orang yang suka bikin hati orang sakit, dikit-dikit nyakitin hati orang. Pandangan Allah nggak berikan ketika malam pertama kemarin. Wal'iyadzubillah, semoga kita dijauhkan hal-hal tersebut, amin. Kemudian yang kedua, ini saya singkat aja, ya. Adab yang kedua di dalam kita berpuasa, alla yuksirun naum bin nahari wala yuksirul akal bil laili. Adab kita kedua ketika kita di dalam bulan suci Ramadan, hendaknya tidak banyak tidur di siang hari. Latihan mati. Latihan, misalkan kita jam 8 atau jam 9 kita tidur, usahain bangun zuhur kalau bisa, ya, bangun sholat zuhur, kebangetan kalau bablas juga, bangun misalkan tadarus, misalkan jam 2 kita tadarus sampai menunggu daripada asar, ya, habis asar jangan molor lagi, ya. Ini jangan sampai siangnya kita
Kenapa sih hikmahnya ketika kita berpuasa jangan banyak tidur? Kenapa? Karena madrasah Ramadaniyah, sekolahnya Ramadan itu kita rasakan ketika siang hari, Bu. Orang kaya, orang miskin, ketika bulan suci Ramadan itu dipukul rata semuanya. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Jadi dia mau punya hotel berapa puluh hotel, bulan puasa di kudu yang namanya nahan makan sama nahan minum. Disamaratakan semuanya, orang miskin sama orang kaya. Ini salah satunya madrasah Ramadaniyah. Ya. Makanya hikmahnya kita ketika kita berpuasa di siang hari dan orang kaya pun berpuasa, itu salah satunya agar orang kaya ini ngerasain bagaimana yang dirasakan orang miskin ketika mereka kelaparan. Ya, jangan mentang-mentang orang kaya, ya, habis subuh tidur sampai zuhur, sholat zuhur tidur lagi nyambung, bangun-bangun jam 5. Di atas meja pun orang kaya udah ada takjil, Bu. Enak apa kagak? Gimana dia mau ngerasain yang namanya seperti orang miskin? Nggak berasa yang namanya madrasah Ramadaniyah, pesantren Ramadaniyah itu nggak ngerasain. Nah, makanya dididik di dalam bulan suci Ramadan itu salah satunya bagi orang yang kaya, agar dia itu merasakan bagaimana letihnya menjadi orang miskin. Sampai sini paham, Bu? Alhamdulillah. Jadi antara orang kaya ketika orang miskin ketika bulan suci Ramadan, kedua-duanya merasakan yang namanya kelaparan dan kehausan. Itu dari segi zahirnya. Kalau dari segi batin itu masing-masing, Bu. Ya, masing-masing. Terkadang orang yang kaya itu hatinya ada yang lembut, ada juga yang keras. Itu balik ke hatinya masing-masing. Itu biar Allah Subhanahu wa taala yang menilai dan yang mengganjar. Karena kita tidak tahu amalan secara batin. Yang kita ketahui amalan secara doir. Makan, minum dia tahan, tapi hatinya gibah. Makan dan minum dia tahan, tapi apa? Ngomongin. Makan dan minum dia tahan, akan tetapi lidahnya lemes. Sama aja bohong. Dia aus dari pagi, dia lapar dari pagi, tapi nol. Mau, Bu, kayak begitu? Ada yang mau capek-capek gunakan minum, capek-capek gunakan nahan makan, ujung-ujungnya nggak dapat pahala, waliyadzubillah. Maka kesempatan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengganjar ketika kita beramal dengan amalan-amalan yang baik selama di bulan suci Ramadan. Nggak ada yang tahu. Fa innahu li wa ana ajzibi. Aku yang memberikan ganjaran kepada orang tersebut ketika menjalankan ibadah berpuasa atau qiyamul lail di setiap malam-malam daripada bulan suci Ramadan. Sampai sini paham, Bu? Jangan kebanyakan tidur siang, wala yukthirul akl bil lail. Jangan kebanyakan makan pas malamnya. Hah? Buka puasa di depannya udah banyak menu. Ada hokben, udah ada hokben, ayam crispy, ayam geprek, ya enggak? Habis itu es cendol creamy, semuanya ada di depan. Itu nafsu doang, Bu. Palingan yang dicolek kapan? Korma, teh hangat. Habis itu udah bengkak. Palingan gorengan 2 biji. Lontong. Nasi juga ya. Ini lontong nasi juga ya. Malah padetan lontong ya. Nah, bihun pakai sambal kacang jadi kalau misalkan kita berbuka ya, jangan sampai hatta yashbak, jangan sampai kita yang namanya merasakan itu kekenyangan ya. Khawatir nanti ketika kita melaksanakan yang namanya taraweh loyo maunya pas lagi baca Al-Fatihah bawaannya ngantuk aja. Padahal imam itu udah skala 100 km kecepatannya tuh. Tapi makmum gara-gara kebanyakan makan, nguap aja udah. Ya, mau imamnya lambat, mau imamnya cepat, yang namanya udah kekenyangan, ngantuk. Apalagi kalau misalnya akhir-akhir, witir akhir. Misalkan imamnya tuh lama-lama sujud, bablas itu. Misalkan. Bisa kali.
Habis itu tinggal ditinggalin aja kalau misalkan lama-lama di sujud. Ya, makanya di sini bahwasanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau berpesan apa? Jangan kebanyakan tidur di siang hari dan juga jangan kebanyakan makan ketika malam hari. Sampai sini paham, Bu? Alhamdulillah. Itu aja cukup. Ya, karena kalau kepanjangan kita nggak dapat nih faidah kita sudah dapat tasawufnya sedikit, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Maka di sini saya akan membahas beberapa daripada fikih seputar puasa. Di sini ada satu masalah, Bu, seperti ini. Hal yakfi sahur anin niyah. Apakah cukup sahur itu menduduki kedudukan niat kita berpuasa? Sampai sini kegambar gak? Kita misalkan gak mau niat malam hari. Kita jadikan sahur itu sebagai kedudukan kita niat. Cukup apakah gak menurut para ulama? Kira-kira cukup apakah gak? Hah? Tak dulu, belum jawabannya. Ini menurut ibu nggak cukup. Sahur doang ibarat kita belum tentu bisa niat. Seperti itu. Maksudnya yang dimaksud ibu itu niat itu yang dilafatkan. Seperti itu. Nah, maka di sini ya ulama menjawab, hal yakfi sahur anin niyah. Ya, ini masalah yang penting, Bu. Masalah penting dan juga kita bisa praktekin. Hal yakfi sahur anin niyah. Maka di sini ada pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat, ulama berkata al-mu'tamad la yakfi. Pendapat yang paling kuat itu sahur menduduki kedudukan niat itu tidak cukup. Tapi ada kecualinya. Illa terkecuali. Berarti kalau terkecuali ini berarti boleh nih. Kalau tadi nggak boleh atau nggak cukup. Illa idza stahdhara siyam bi syurutihi inda sahur. Kecuali orang tersebut menghadirkan puasa di dalam dirinya beserta dengan syurut-syurutnya. Ya, ketika dia sahur itu bisa menduduki kedudukan niat walaupun dia nggak lafadzkan, ya, walaupun dia nggak maksudnya apa di sini, misalkan terbesit di dalam hatinya, saya sahur ini untuk berpuasa, itu salah satunya bisa menduduki kedudukan niat. Paham nggak, Bu? Insya Allah. Jadi kalaupun kita belum niat malamnya dan ketika sahur itu kita gandengkan dengan kita berpuasa Ramadan, itu sama saja sahur itu menduduki kedudukan niat. Ya. Jadi kalau misalkan malamnya kita lupa niat, ketika kita sahur pasti ada aja tuh terbesit dalam hati kita. Sahur buat apa sih? Ada yang bilang buat puasa, dan itu bisa jadi menduduki kedudukan niat. Sebenarnya sahur itu, ya, ada juga yang bilang katanya sahur itu biar kuat puasanya. Enggak, Bu. Enggak. Orang yang bablas aja nggak sahur, kuat kok. Feeling, niat juga. Ya. Makanya kalau misalkan ada orang yang bilang sahur itu makan, minum dengan porsi yang banyak, dia bisa itu menambal atau menahan ketika siang harinya, belum tentu, Bu. Makan banyak siang hari gontong apa? Gontong karung, bolak-balik, lapar juga. Ya enggak? Sama aja. Mau makan gak makan sama aja. Sama-sama lapar, tapi yang biasa kita rasakan itu hanya haus. Lapar maka kagak, haus doang biasanya. Ya, maka di sini bahwasannya sahur itu bisa menduduki kedudukan dengan syarat-syaratnya. Ya, dengan
Syarat-syaratnya itu dengan kita menghadiri puasa tersebut ketika kita sahur. Ya, jangan serta-merta kita sahur doang tapi tidak mengaitkan daripada puasa tersebut, maka tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Sampai sini paham, Bu? Insya. Kemudian wujubul imsak, masalah yang kedua. Wujubul imsak liman lam yanwi siyam au aftar. Masalah yang kedua ini wajib dia imsak. Imsak ini kemarin kata Kiai Munawir Asli, imsak secara istilah itu artinya menahan saja. Menahan apa aja? Menahan diem kek, ya. Menahan nggak ngobrol sama tetangga, itu namanya imsak. Kecuali puasa secara istilah, dia menahan diri dari makan, dari minum, dari hal-hal yang menggoda dia daripada syahwat-syahwat segala macam. Itu secara istilah. Tapi kalau secara istilah. Tapi kalau secara bahasa, imsak itu artinya menahan, apapun menahan. Menahan nggak ngomong, ya, menahan nggak belanja, itu menahan, artinya imsak. Nah, wujubul imsak liman lam yanwi asyam au aftara. Jadi, kalau ada orang malamnya itu nggak niat, malamnya nggak niat, besok harinya ketika dia yang lain berpuasa, dia itu harus juga menahan seperti orang yang berpuasa. Jangan mentang-mentang dia itu nggak berpuasa, dia itu terang-terangan makan Indomie di teras. Songong. Ketika waktu itu, Bu, jangankan kita sesama muslim, ada anaknya Majusi, ya, ada anak Majusi. Ketika waktu itu dia itu makan di depan orang yang berpuasa. Makan di depan orang yang berpuasa. Kemudian bapaknya negor. Bapaknya negor. Nah, kalau misalkan di bulan puasa ini, kita ketahui kita ini nggak puasa. Tapi kita coba hormatin saudara kita yang lagi sedang berpuasa. Mohon, jangan sampai kamu makan di depan orang yang berpuasa. Hormati mereka. Hormati. Dia aja, orang yang nonis, bahasanya, dia itu bisa menghormati orang yang berpuasa. Nah, ini sesama muslim, Bu. Enggak? Jual kaki terbang di warteg. Coba di sweeping, Bu. Suruh cek KTP-nya, Bang. Dah kan jawab. Ya. Maka di sini kita bisa mengambil nilai, mengambil kesimpulan bahwasannya orang Majusi aja punya hati. Dia itu tidak berpuasa tapi bisa menghormati orang sampai ketika orang tuanya ini meninggal di akhir hayat hidupnya dan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Seketika itu pun ketika dia meninggal dia langsung masuk surga. Lantaran apa? Lantaran menghormati orang yang sedang berpuasa. Ini kok sesama muslim kok nggak menghormati? Parah apa kagak? Parah. Ini zaman lama-lama kesini tambah parah. Semuanya itu diterobos. Yang wajib diterobos. Yang wajibnya diterobos apalagi yang sunnah. Ya. Makanya kalau udah meremehkan perihal yang sunnah, bisa jadi dia itu meremehkan perihal yang wajib. Nah, ini perihal yang wajib yang udah diremehin, ke bawah-bawahnya hancur semua. Ya. Jadi ketika bulan puasa ini, apabila ada orang yang buka dan dia nggak niat malamnya, maka besoknya dia harus imsak juga. Nggak boleh dia terang-terangan makan. Jam 5
lewat misalkan, tiba-tiba dia bangun, ya Allah, ini belum niat. Puasanya batal kan? Batal kan gara-gara nggak niat. Dia itu wajib imsak, menahan juga. Seperti orang yang berpuasa. Ya. Maka di sini harus bertoleransi. Jangan sampai mentang-mentang dia buka, maaf, dia haid misalkan. Atau apapun itu. Mengganggu kenyamanan orang yang lagi sedang berpuasa. Naudzubillah min dalik. Maka di sini kita harus perhatikan niat puasa kita. Niat puasa kita harus kita perhatikan. Malam hari biasanya dituntun ketika setelah sebelum witir. Kita sempetin tuh niat. Makanya kemarin di awal bulan Ramadan ya, saya share tuh niat taklidan lil Imam Malik biar apa? Biar buat mengcover apabila kita di sela-sela waktu itu kita lupa niat. Ya. Makanya kalau misalkan kita sudah niat selama 1 bulan penuh dan itu tidak ada hambatan, maka kalau misalkan kita lupa masih bisa ke cover dengan niat yang 1 bulan penuh tersebut. Sampai sini paham, Bu? Berbeda dengan puasa sunnah. Ini puasa Ramadan atau puasa yang wajib yang lainnya. Kalau puasa sunnah, ibu boleh apa kagak niat pas siang hari? Boleh, Bu. Nah, ketika waktu itu memang riwayatnya seperti itu kisahnya. Ya. Kisahnya seperti itu ketika di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika waktu itu pun tidak ditemukan yang namanya makanan. Wal akhir apa? Wal akhir lebih memilih anak puasa. Gitu. Ya, lebih milih anak puasa. Begitupun misalkan ibu kebiasaan puasa Senin sama Kamis nih. Ya, berangkat kerja pagi-pagi belum nelan makanan. Lebih baik puasa aja. Atau memang punya penyakit gangguan pencernaan. Lebih baik aneh ini berpuasa. Itu pun menjadi obat untuk kesembuhan pencernaan, untuk kesembuhan penyakit pencernaan. Nah, ini di sini disebutin, Bu. Ya, maka dari itu puasa sunnah ini ada bonusnya. Walaupun sudah lewat yang namanya fajar, itu kita masih bisa untuk yang namanya berpuasa walaupun belum nih, asalkan jangan nyolek makanan di situ. Misalkan jam 8, jam 9. Yang penting jangan sampai sudah menjelang waktu zuhur. Ya. Jangan sampai menjelang waktu. Sampai sini paham, Bu? Insya Allah. Jadi bedakan antara puasa yang fardu sama puasa yang puasa fardu nggak niat malam, besoknya dia nggak kehitung puasanya. Bolong. Ganti setelah bulan suci Ramadan. Ketika hari itu yang lain berpuasa, dia nggak puasa, dia wajib imsak apa kagak? Wajib. Jangan sampai dia itu mentang-mentang nggak berpuasa, dia makan. Baik, kemudian, nah di sini ada masalah selanjutnya, al-aklu awisyurbu halal adhan lil fajri fi Ramadan. Makan atau minum keadaannya adzan di waktu fajar bulan suci Ramadan. Ini puasa yang wajib ya. Makan, minum. Minan nas aidan may yu'adzin alaihi al-fajr wa ka'sul ma' fi fammihi yashrabu minhu. Ada orang di mana dia itu mendengar suara adzan. Ya. Mendengar suara adzan nih. Nah, minuman atau gelasnya itu masih ada di genggamannya. Ya. Dan air tersebut sudah ada di dalam mulutnya. Udah dengar azan nih. Dan dalam keadaannya sudah minum. Ya.
maka bagaimana puasanya? Maka di sini ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Idza sami'a ahadukum Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila salah satu dari kalian mendengar suara nida, suara azan, dan bejana atau gelas itu ada di tangan kalian, maka gelasnya itu jangan diletakkan sampai kalian sudah memenuhi daripada hajat kalian. Hajatnya kalau udah minum, udah megang gelas, ada airnya, diapain? Diminum. Ya, nah, maknanya apa? Arti daripada hadis tersebut, idza adzanal fajar wal ina biyadi ahadikum ail adzanul awal. Kalau misalkan mendengar azan fajar dan gelasnya itu masih ada di tangan kalian, maksudnya dari adzan yang keberapa ini? Adzan yang pertama. Jadi kalau di Masjidil Haram, ya, itu adzannya 2 kali. Di kota Yaman itu adzannya 2 kali. Adzan yang pertama buat bangunin orang, siap-siap masak segala macam biar semuanya bebenah dulu. Makanya adzan yang pertama itu nggak ada as-sholatu khairum minan naum. Ya, ya bukan begitu, Ustaz Fakhri? Ya, makanya di situ as-sholatu khairum minan naum ketika dia itu sudah benar-benar masuk yang namanya waktu subuh. Adzan yang pertama itu memang dia itu untuk mentanbih atau membangunkan orang-orang yang lagi sedang tidur. Untuk apa? Untuk sahur. Kalau memang daerahnya itu adzannya 2 kali. Di Indonesia adzannya berapa kali? Jangan ngarep nungguin adzan kedua. Batal semuanya. Ya, adzan pertama misalkan tadi itu jam 4.40. Ya. Kurang lebih jam 4.40, jam 40 sekian. Jangan ngarep itu adzan kedua, Bu. Udah adzan sekali dong, selamanya udah. Kalau misalkan kita berharap adzan kedua, ntar zuhur adanya. Maka kalau misalkan di kota Hadramaut, itu biasanya jaraknya itu setengah jam. Jadi dibangunin dulu, ya, buat makan segala macam, buat masak, ya, buat siap-siap mereka sahur. Nanti itu jarak buat ke adzan kedua sekitar setengah jam, atau bahkan ada yang lebih 40 menit, ada 50 menit. Bahkan ya ketika zaman Rasulullah SAW itu jaraknya mayoritas sejam. Dari adzan pertama, adzan kedua sejam. Jadi orang sholat dulu, misalkan sholat tahajud dulu, habis itu mau masak dulu, ya, makan dulu, rehat dulu, ya, baru setelah itu masuk imsak, ya, dia persiapan untuk yang namanya menahan. Itu jangkanya panjang. Kalau di sini azan pertamanya itu suara orang bangunin sahur, beduk tuh, beduk biasanya jam 3 kan. Nah, jam 3 tuh ibarat itu azan pertamanya Indonesia, ngebangunin orang sahur. Kalau di luar, di Madinah, ya, di Makkah Mukarramah, di Yaman termasuk, itu kebanyakan kota-kota sana itu sekolah adzannya 2 kali. Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah itu adzan yang pertama, ya, adzan yang pertama untuk ngebangunin orang. Yang kedua Ibnu Ummi Maktum, itu baru adzan masuk waktu sholat. Jadi kalau adzan yang kedua ketika di Masjidil Haram itu baru menandakan waktu subuh. Kalau di mari azan pertama sudah masuk waktu subuh. Karena di sini udah jelas ada jadwal imsaknya 10 menit biasanya. Ya, imsak 4.30. Paling adzan 4.40 atau 4.42. Ya, jadi enggak jauh. Sampai sini paham, Bu? Insya Allah.
Nah, makanya kita harus memperhatikan. Nanti dari tadi yang hadis Nabi sama ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kalau ayat Al-Qur'an ini memang bagi siapa orang atau daerahnya itu adanya cuma sekali. Jadi kalau dengarnya cuma sekali, berarti itu menunjukkan waktu fajar atau sudah harus menahan. Indonesia mayoritas. Saya kemarin tanya teman saya di Medan, ya kan, Lubis, azan Lubis. Azan di sana azannya itu sekali apa 2 kali? Sekali sama aja. Jadi mayoritas nih Indonesia azannya sekali, gitu. Ya. Baik, kemudian selanjutnya masih berkelanjutan masalah lagi. Masih ada 6 menit lagi. Idza tala'al fajar wa ta'amu fi fammihi. Apabila terbit matahari, makanan itu masih ada di mulut. Bagaimana tuh? Jengkol masih ada di lak-lakan. Lagian sahur makannya jengkol. Ya. Idza tala'al fajar wa ta'amu fi fammihi. Ketika fajar sudah terbit, makanan itu masih ada di dalam mulut. Bagaimana itu puasa kita? Wih, udah lanjut aja. Hah? Ada beberapa caranya, Bu. Ya, ada beberapa caranya. Ya nggak mungkin udah setengah sini kita keluarin, kita sodok-sodok, ya kan? Nggak mungkin dong. Maka di sini bagaimana kita menyikapi apabila itu terjadi? Fayajibu alaihi ayyulaffidhahu luzuman wala yastamirra fihi. Maka kita wajib untuk melepehkannya. Itu yang masih ada di mulut. Masih ada di mulut nih. Luzuman, hal keadaannya wajib kita lepehin. Ya, misalkan tempe masih ada di mulut nih. Azan tuh. Allahu Akbar. Wah, gimana tempe? Lepehin. Sisa-sisa mulut lepehin. Kumur-kumur. Jangan dilanjutin. Udah wah. Sayang banget ini tempe terakhir. Kalau buat buka nih udah nggak enak ini tempe. Dan begitu, karena konsekuensinya nantinya kita bakalan batal atau qadha nanti. Wala an yablu'a syai'an mimma fi fammihi, ya. Wa mithlul lafzi ma law amsakahu wa lam yabla' minhu syai'an. Makanya kalau kita lepehin, puasa kita menjadi sah. Ya, kita usaha ngelepehin yang ada di dalam mulut kita. Puasa kita masih hatta wa in sabaqa minhu syai'un ila jawfi. Wa hatta sampai ada yang udah masuk ke kerongkongan kita. Ini nggak masalah. Ya, jangan tambahin air juga. Ya kan, resiko itu udah. Misalkan seret banget nih. Udah di sini nih, ya kan? Masih ngebekas lagi sampai siang hari, misalkan rasa tempenya kan gara-gara masih di sini belum dijalurin sama air tuh. Ya kan? Ya udah mau gimana lagi? Itu bonus bahasanya, Bu. Ya. Yang ada di lak-lakan nih udah ketelan itu, jangan udah ketelan biar lancar tambahin air udah azan. Ya nggak apa-apa, bonus dikit. Bisa sampai siang itu. Ya. Jadi kalau misalkan yang ada di sekitaran mulut masih ada kita, Bu. Tapi kalau yang udah dilak-lakan kita, ya udah nggak apa-apa. Telan. Ya, yang namanya udah nggak bisa lagi kita keluarin. Ya, kita paksa buat keluar kita nggak. Dan itu tidak ada maksud pula. Tidak ada maksud pula kita untuk menelan, karena udah di sini gimana lagi, ya. Jadi kita nggak bisa tahan-tahan lagi tuh,
Masa dari sini kita kompak keluar? Nggak mungkin kan kita kompak lagi biar makanannya naik. Nggak mungkin. Ya. Wah, akhirat tuh bisa jadi kita muntah, ya kan? Malah mendapatkan resiko yang lebih besar nantinya. Waliyadzubillah. Maka kalau misalkan hal keadaan tadi terjadi di dalam diri kita ketika kita berpuasa, dan waktunya itu masih anget-anget, jam 5, jam 6, mulut masih ada makanan, maka kita lepehin. Jangan sampai kita makan, kecuali yang ada di kerongkongan itu tidak masak. Dan begitu pun pula bagi siapa orang yang lupa makan, lupa siang-siang bolong, awal kali Ramadan ibu, awal kali pagi kita habis masak sahur, sisanya kita taruh di sajian. Bangun-bangun jam 7, jam 8 ke dapur, buka tutup saji. Wah, masih ada apaan? Kentang balado, masih ada apaan? Ikan tongkol. Kita menyendok aja tanpa kita sadari kalau misalnya itu awal pertama daripada Ramadan. Kita nggak tahu. Makan, minum, udah kenyang banget dah, enak. Ya, dikasih nikmatnya yang luar biasa tuh. Setelah dia minum, ya Allah, aneh, hari ini tahu puasa, ya Allah. Nah, itu kenapa? Itu juga bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal keadaan lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan makanan, berikan minum khusus bagi orang yang lupa. Bukan dibuat-buat lupanya. Ya, bukan dibuat. Berbeda sama orang yang salah paham. Salah paham seperti apa, Bu? Contohnya, udah jam 5 pagi. Contohnya udah jam 5 pagi seperti ini. Dia bangun tidur nggak lihat jam. Ya kan? Nggak lihat jam. Tiba-tiba langsung masuk ke dapur, dia makan segala macam. Habis makan, habis minum segala macam, dia baru lihat HP. Ya Allah. Nah, itu gimana tuh puasanya? Nah, itu yang nggak boleh. Orang yang salah paham sama orang yang lupa itu dibedakan. Itu ketika dia pagi hari atau dia menjelang buka. Contohnya bagaimana? Dia lagi masak. Di dapur itu ada tempe, udah siap teh anget. Di TV ada yang lagi lomba azan. Ya enggak? Di TV lagi lomba azan contohnya. Ya kan? Allahu Akbar. Ini lagi di dapur nih, lagi gorengan nih. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, peserta pertama sudah selesai. Itu gimana tuh kayak begitu? Sama, batal juga. Harusnya di cross check dulu. Itu azan beneran apa lagi lomba azan? Ternyata yang dilihat lagi lomba azan. Padahal waktunya setengah jam lagi, Bu. Ya Allah, gara-gara lomba azan. Lagian kalau nonton TV itu dilihat-lihat dulu. Jangan sampai lagi lomba azan kita setel nyaru. Mana yang azan asli, mana yang lagi lomba azan. Ya, makanya kita perhatikan nih hal seperti ini. Sepele, tapi menjadi konsekuensi buat diri kita nanti. Ya, tanggungan kita nanti, yang tadinya kita bisa puasa, gara-gara salah paham seperti ini, malah kita nggak dapat pahala atau nggak dapat puasanya ketika hari itu. Waliyadzubillah. Sampai sini paham, Ibu? Saya mau bahas tentang haid, ya, permasalahan haid di dalam puasa, karena waktunya nih udah jam 6.17. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya saya bahas tentang haid, bagi orang yang haid bagaimana, ya, ketika pagi hari haid, ya, habis itu haid. Kalau Arabnya itu haid, kalau Indonesia haid. Haid itu bahasa Indonesia kan? Haid itu bahasa Arabnya haid. Haidun. Ya, haid. Makanya kalau orang haid ketika lagi sedang berpuasa itu bagaimana? Ya. Kita mah enggak haid. Ya. Insya Allah nanti permasalahan haid ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi haid ini biasanya diremehkan dan juga belum kebanyakan yang paham. Ya, jangan sampai ibu nih seharusnya itu dikatakan sah puasanya malah jadi nggak sah.
Seharusnya puasa ibu sah, malah jadi nggak sah. Kebalik-balik tuh. Gara-gara kita nggak perhatikan daripada ilmu haidnya. Ya, terbit fajar, bagaimana kita sudah bersih, apakah kita boleh berpuasa? Nah, itu yang biasanya orang masih ragu di situ. Ya, atau ketika berbuka dan dia terputus sebelum maghrib darahnya. Disangkanya itu masih ngalir, ternyata sampai besok darahnya sebenarnya udah berhenti. Pas siang hari seharusnya dia bisa puasa, malah dia qadha. Itu orang yang masih kadang belum memperhatikan daripada permasalahan haid. Wah, haid bu, puyeng bu, saya juga. Padahal saya nggak haid bu. Malah yang kepikiran saya. Tapi insya Allah nanti diterapin bisa ketika ibu masuk dalam bulan suci Ramadan, atau nanti di hari-hari biasa ketika ibu haid. Ya, bu, ya haid itu nggak ada batasan umur bu. Ya, haid itu nggak ada batasan. Bahasa monopos, monopos itu nggak ada. Di dalam kitab fikih pun nggak ada awal pertama kali haid. Kapan aja itu nggak ada yang tahu. Ada yang umur 9 tahun, ada yang 10 tahun, nggak ada yang tahu. Nggak ada dipukul rata. 9 tahun semuanya haid, nggak ada. Dan juga akhir orang nggak haid itu juga nggak ada. Umur 60 tahun masih ada yang haid. Jadi ulama itu nggak ada yang bicara tuh. Umur 60 tahun udah nggak haid-haid lagi. Masih ada nggak 60 tahun yang punya anak? Hah? Masih ada nggak? Kalau kun fayakun? Ada. Tapi kalau misalnya dibilang monopos, itu nggak ada. Itu alamiah aja gitu. Sebenarnya haidnya itu tidak beraturan saja. Ya, waktunya itu tidak beratur. Jangankan waktu tua, ketika dia setelah menikah saja atau setelah melahirkan, itu haidnya itu berubah-ubah waktunya. Betul apa kagak, Bu? Betul, saya aja nggak ngerasain, saya tahu. Jadi siklusnya itu pasti semuanya bakalan berubah ketika setelah menikah atau setelah melahirkan. Sampai sini ada yang bertanya, satu aja. Satu orang aja. Iya, Ibu. Iya, gimana itu? Sholat tahajud wajib zikir apa kagak ya? Jadi seperti ini, Bu. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Sholat tahajud, ya. Sholat tahajud itu pertama kita bisa melihat hukumnya sunnah. Hukumnya, tapi ketika kita jalankan sholat sunnah tahajud di bulan puasa itu bakalan pahalanya sama dengan yang fardu. Sama dengan yang fardu. Yang fardu itu bisa jadi 70 kali ibadah di luar Ramadan. Salat sunnah tahajud ini, zikir permasalahannya itu diperbolehkan atau enggak masing-masing lagi. Ya. Kalau kita memang biasa zikir, kita zikir. Karena zikir itu cuma buat menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Balik lagi kepada itu. Jadi kalau misalkan kita biasanya sholat sunnah pakai zikir, atau kita langsung sambung doa, silahkan. Tidak ada aturan. Ya, jadi kita tidak wajib pakai zikir, enggak begitu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai zikir, silahkan. Karena salah satunya itu buat menenangkan hati kita, bonusnya. Atau kita langsung doa pun tidak masalah, seperti itu. Udah cukup? Cukup. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Ini kita sudah masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu fase fase maghfirah. Fase daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin taubat Ibu di dalam bulan suci Ramadan.
Ya, banyakin taubat. Kita punya kesalahan, kita taubat di dalam bulan suci Ramadan. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. واعنا على الصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sedikit pengumuman, insyaallah minggu depan yang akan mengisi Ustaz Irfan Syauqi kajian hadis seputar Ramadan. Insyaallah kita diberikan sehat walafiat, mempertemukan Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.